ya, bagaimana buruknya peringai mereka nanti di akhirat, ya, bagaimana marahnya Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, ya. Salatah la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Ada 3 golongan jamaah di mana Allah ini marah. Ini hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu an, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salatah, 3 golongan. Ya, ini banyak sekali redaksi atau perkataan Rasulullah SAW yang menyatakan 3 atau 4 atau sekian, ya. Di sini salah satunya 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara padanya. La yukallimuhullahu yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihat mereka. Allah enggak akan berbicara dengan mereka, Allah tidak akan melihat mereka, ya. Walahum adzabun alim, dan untuk mereka adzabun alim, berarti tempatnya di mana? Finnar, neraka jahanam, ya. Yang pertama, usyaimit zanin. Usyaimitu pakai hamzah, usyaimit pakai shin, usyaimit, ya, pakai ta terakhirnya. Usyaimit zanin, artinya apa? Orang yang sudah tua renta tapi bisa-bisanya ia masih melakukan zina. Kenapa? Ya, kenapa seperti ini? Ada hikmah di balik itu, ya. Jamaah, kita tahu bahwasanya orang yang tua renta, ya, maklum, faminal maklum, mereka sudah pernah merasakan kelezatan dunia, ya, sudah pernah menikah minimal. Jarang-jarang ada orang tua yang tidak menikah sama sekali, jarang. Tapi kebanyakan orang tua sudah menikmati indahnya dunia ini, ya, menikmati mempunyai istri, mempunyai suami. Lalu dia berzina, maka dosa zinanya jauh lebih besar daripada anak muda, ya, yang berzina. Bukan berarti anak muda boleh zina, bukan berarti anak muda boleh berzina. Tapi ketika orang yang sudah tua renta, ya, Allah dalam tabiatnya membuat manusia itu ketika sudah tua tad'uf tadriji, dia akan semakin melemah, ya, step by step. Giginya tanggal satu persatu, nafsunya pun turun, ya, penglihatannya pun melemah, pendengarannya juga melemah. Ini, maka bagaimana caranya? Ya, ini ada salah satu tips dan trik agar orang tua yang kita sudah tua, ya, agar penglihatan, pendengarannya tetap kuat. Pertama, perbanyaklah membaca Al-Quran. Biiznillah akan kuat sendiri itu nanti pendengaran, dan akan tajam juga penglihatan. Biiznillah ta'ala. Ya kok terjadi jamaah, ya, salah satu lajnah pentasih Al-Quran, ya, umurnya sudah tua, sudah kira-kira hampir 80 atau lebih mungkin, tapi pendengarannya tajam. Ada satu harokat saja salah pasti dibenarkan, padahal itu tempatnya agak jauh. Ini bukan sihir, tidak, ya, tapi karena Allah berikan dia fadl, karunia berupa apa? Pendengaran yang tajam. Orang yang sudah tua renta, tapi Allah berikan karunia, ya, Allah berikan karunia bahwasanya dia mempunyai pendengaran yang baik, subhanallah, walaupun sampai tuanya, ya, maka bermuamalah dengan Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, olahraga pastinya, ya, selalu jalan-jalan, hakada, jalan kaki minimal sehari, ya, beberapa kilo, ya, ataupun minimal sehari 500 sampai 5000 langkah. Naam, hakada yasir al-muslim. Baik. Wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Mereka enggak akan bisa sujud karena ainat, ya, karena keingkaran, karena kesombongan yang mereka lakukan di muka bumi. Mereka enggak mau sujud di muka bumi, bahkan mereka menantang Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan bisa sujud. Baik. Selanjutnya ciri bukan ciri yang Allah sebutkan tidak diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yang Allah biarkan ia, Allah tidak lihat, Allah tidak dengarkan perkataannya, bahkan Allah adab dia dengan adab yang syadid. Wa ailin
mustakbir. Ail mustakbir, fakir mustakbir. Ya, sudah fakir sombong pula. Ya. Orang miskin tapi sombong. Ya. Bukan berarti orang kaya boleh sombong. Menurut kita mungkin kaya, tapi itu di mata Allah miskin. Apalagi orang yang miskin. Ya. Orang miskin sombong, subhanallah. Maka dosanya jauh lebih besar daripada orang yang kaya tapi sombong. Tapi bukan berarti orang kaya tidak diperbolehkan untuk sombong. Orang yang punya jabatan diperbolehkan untuk sombong, tidak. Tetap semua di mata Allah Subhanahu wa taala antumul fuqara. Ya. Antumul fuqara ilallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini enggak ada yang kaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lasnal aghnia. Kita ini bukan orang kaya. Enggak ada orang kaya di muka bumi ini di mata Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kekayaan di muka bumi ini. Betul? Dari ayat berapa ini? Kemarin kita bahas dari ayat berapa? Yang tentang Al-Qalam juga ya. Fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulannaha yauma 'alaikumul miskin. Ya, inna balawnahum. Dari ayat 17 surah Al-Qalam ayat 17 ya sampai ayat 30. Sampai mereka fa'aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatalawamun. Mereka melihat kanan kiri, akhirnya mereka bengong. Kenapa kok bisa seperti ini? Padahal kemarin kita tinggal ngambil buahnya saja. Terus kok tiba-tiba ladangnya hangus, terbakar, hilang. Terjadi, alhamdulillah. Buktinya Allah buktikan ya kebesarannya terjadi di masa ini. Falillahil hamdu wal minnah, sebagai pelajaran bagi kita bahwasanya Allah kalau mau menghilangkan sesuatu mudah. Allah tiupkan itu api di atas gunung, Allah berikan angin rihan sarsaran sebesar dengan kecepatan 140 km per jam. Nggak ada rumah yang bisa selamat dari api tersebut. Subhanallah, terjadi di zaman kita ini, bahkan baru-baru ini. Maka ini sebagai tolak ukur kita, azab Allah mudah sekali. Rumah yang harganya ratusan miliar ya, diberitakan rumahnya harganya ratusan miliar bahkan triliun, hilang, hangus, terbakar. Hanya apa? Hanya karena api. Ka'allam taghna bil ams. Seperti halnya mereka tidak ada sebelumnya. Rumah-rumah tersebut seperti halnya rumah yang tidak ada sebelumnya. Rumah-rumah mewah, bangunan mewah. Hum fuqara, nahnu fuqara. Kita fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada dari kita ini orang kaya. Wallahi billah. Alaihil haqq. Ya, hanya kebenaran dan kekuasaan ya milik Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala ya, mencabut nikmat dari kita. Setelah ini kita baca insyaallah. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Ya. Saking kecewanya mereka dengan diri mereka, saking sedihnya mereka dengan diri mereka, kenapa mereka tidak taat ketika di dunia. Khasyiatan absarum, enggak ada yang bisa membangkang di hadapan Allah di hari kiamat. Enggak ada yang bisa memberikan hujjahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dari dirinya sendiri enggak ada. Hanya ada dari amalannya, hanya dari Qur'annya, hanya dari orang yang memberikan syafaat. Tapi itu pun kalau Allah terima. Maka mereka semuanya pandangannya tertunduk ya, bermuka masam, zillah ya, dengan dalam keadaan hina. Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salim. Dulu di dunia mereka sudah dipanggil untuk sujud, untuk salat. Sujud enggak mungkin ada kecuali di dalam salat. Yud'auna ila sujud, mereka disuruh untuk salat, wa hum salim. Mereka berlepas diri dari salat tersebut. Menyesallah mereka nanti di hari akhir. Ya. Subhanallah. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dah biarin saja Muhammad. Biarin. Khalli walli balli." Biarkan mereka melakukan apa yang mereka senang. Ya, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah.
falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Biarkan mereka Muhammad, mereka mau melakukan apapun yang mereka suka, biarkan. Engkau sudah peringatkan mereka Muhammad, kata Allah SWT, serahkan padaku dengan apa yang mereka dustakan, serahkan padaku. Sanastadrijuhum, kami akan berikan kepada mereka istidraj, nikmat yang bertumbuk-tumbuk tapi sifatnya menyicil. Tadrijian, step by step, ya. Nggak mungkin orang kaya langsung hanya di film-film saja itu ya. Tahu-tahu dapat uang 100 triliun. Nah, tadrijian ya. Sekarang pedagang jualan 1 juta per hari, besoknya dapat 10 juta per hari ya. Bulan depannya dapat 100 juta per hari. Bulan depannya lagi baru dapat misalkan 100 miliar per hari. Tadrijian. Ya walaupun Allahu a'lam mungkin atau enggak gitu ya. Ada yang mungkin dan ada yang tidak mungkin. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala semuanya menjadi mungkin. Apalagi kalau sudah Allah istidrajkan, Allahu yumhil, Allah akan tangguhkan ya, Allah berikan semua yang mereka mau, kata Allah SWT. Tapi step by step, tapi ingat setelah itu hati-hati ya. Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka sudah bangga, gembira dengan apa yang Allah berikan, akhadna ya, kami akan ambil tiba-tiba. Terjadi, subhanallah, sudah terjadi ya kok. Subhanallah, sebagai pelajaran bagi kita, Allah sangat mudah sekali mengambil nikmat dari kita. Semuanya yang kita miliki ini milik Allah. Dan terjadi dan gak bisa ngapa-ngapain manusia. Sudah disiram pakai ini itu pun gak padam apinya. Padam hanya sedikit saja. Satu tempat padam, tempat lainnya terbakar. Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, hati-hati dengan azab Allah yang Allah tangguhkan. Apalagi ketika kita zalim di dunia, apalagi ketika kita menantang Allah Subhanahu wa taala, hati-hati Allah berikan makar ya, sebelum kita membuat makar. Allah berikan kita skenario sebelum kita membuat skenario. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Mudah, sangat mudah baginya menghilangkan apa yang kita punya, pun sangat mudah baginya memberikan apa yang kita tidak punya. Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga, wa rajulun ja'alallahu bidha'atahu la yashtari illa biyaminih wa la yabi' illa biyaminih. Yang ketiga, orang yang tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Allah biarkan mereka di api neraka. Allah azab mereka, Allah tidak lihat mereka, adalah mereka yang sering jual beli ya, mereka yang menjual dan membeli dengan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Mereka bermudah-mudahan dalam bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau ke kamar mandi saja, wallahi saya mau ke kamar mandi. Mau pulang, wallahi saya mau pulang, Pak. Ya, subhanallah. Ataupun ketika sedang berdagang, wallahi ini dagangannya ini buahnya bagus, Pak. Wallahi ini sayurnya nggak ada yang lebih seger daripada ini. Walaupun itu benar. Walaupun itu benar, jangan bermudah-mudahan untuk bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah sebuah penghinaan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak akan lihat dia nanti di hari kiamat. Ya, Allah nggak akan dengarkan apa yang dia katakan. Allah azab dia di neraka jahanam. Yang bermudah-mudahan dalam apa? Bersumpah. Maka ini salah satu dosa. Ya, salah satu dosa yang besar, bermudah-mudahan dalam bersumpah. Ya. Kecuali memang dia butuh atas sumpah tersebut ya, untuk menjadi penguat. Jika tidak, ya sudah, nggak usah untuk bersumpah jual beli ya, sumpah demi Allah ini harganya 5.000 ya, nggak perlu jamaah ya, nggak perlu jamaah, nggak perlu. Wallahi sumpah demi Allah, sumpah demikian, apalagi sumpahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, fa hadza mamnu', ini tidak diperbolehkan. Astaga naga, sumpah demi pocong, sumpah demi apalagi tuyul, misal kuntilanak dan lain-lain. Wal'iyadzubillah, terjadi di masyarakat kita. Ya, maka yang perkataan-perkataan seperti ini yang ringan, yang sekiranya kita bilang itu ringan, hati-hati dengan perkataan tersebut, itu adalah dosa besar. Ya.
kata-kata yang keluar dari mulut kita yang kita anggap remeh, ya hati-hati kita telah terjerumus kepada dosa besar dengan kata-kata tersebut. Wal'iyadzu billah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, ya, maka kami akan berikan mereka, ya, tadrijian, ya, tadrij, ya. Setelah itu, setelah mereka bangga, kami ambil tiba-tiba. Allahu yumhil, ingat Allah itu selalu menangguhkan dosa yang kita miliki, menangguhkan azab atas dosa yang kita miliki, tapi Allah menyegerakan nikmat atas ketaatan yang kita jalankan. Subhanallah, ya, subhanallah, saking sayangnya Allah sama kita, ya Allah tangguhkan. Subhanallah. Kalau misalkan kita mendapati anak kita nakal, apa yang dilakukan? Ya, minimal dinasihati, betul, ya, minimal dinasihati. Bahkan ada yang sampai dihukum. Allah enggak, Allah tangguhkan, nanti saja, nanti kalau sudah senang nanti, ya, malah Allah tambahkan nikmatnya untuk dia, tapi bukan nikmat berkeberkahan, tidak, nikmat untuk nanti diazab. Wal'iyadzu billah jamaah, hati-hati dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang nanti akhirannya adalah azab. Baik, kita lanjut. Fadharni wa umli lahum inna kaidi matin. Subhanallah, sudah aku beri mereka tenggat waktu, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku berikan kepada mereka tenggat waktu sampai hari kiamat. Aku berikan mereka tenggat waktu sampai ada salah satu dari mereka bertaubat. Kata Allah, ya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab suatu kaum, ya, suatu daerah kalau misalkan masih ada di dalam daerah tersebut yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada yang beristighfar gimana? Ya sudah, Allah hilangkan daerah tersebut, Allah ganti dengan generasi yang lain. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mau logika saja, di Arab Saudi itu subhanallah, alhamdulillah, jazirah Timur Tengah itu panasnya pun bisa sampai 54 derajat. Bahkan ada yang sampai 60 derajat, ya, di padang pasirnya. Ya, kenapa kok di sana tidak ada tempat yang terbakar? Nah, ya, kalau bukan karena perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa di sana tidak ada tempat yang terbakar? Ya, kalau bukan karena kehendak Allah api tersebut turun, kenapa di sana tidak ada tempat yang terbakar? Padahal di sana banyak bahan-bahan yang mudah untuk terbakar. Hakadha, seperti inilah Allah Subhanahu wa taala, yaf'alu ma yasha. Allah berbuat sesuatu sesuai apa yang Ia kehendaki, bukan yang manusia kehendaki. Ya. Allah ya'lamu antum la ta'lamun. Allah Maha tahu atas segala sesuatu, kita enggak tahu. Allah bisa berkehendak atas segala sesuatu, kita enggak bisa. Inilah manusia, kita punya keterbatasan. Allah infinite, ya, Allah enggak punya keterbatasan. Enggak ada batasannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah mau apa saja bisa. Ya, Allah mau apa saja bisa. Maka dari itu, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Ini kata Rasulullah SAW, ketika kamu minta maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah, ketika kamu meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bahwasanya jangan minta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, ya jamaah, ayo kita bantu daerah ini dengan selalu beristighfar. Di daerah-daerah yang antum duduki sekarang, ya, tidak hanya di Wonosobo saja, yang ada di luar Jawa, yang ada di dalam Jawa pun, yang ada di Kalimantan, Sumatera, Papua, ya, Bali, NTT, NTB, semuanya saja, ya, kami berpesan untuk beristighfar agar daerah kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar tidak diazab. Ini sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, maka kita beristighfar, sering-seringlah untuk beristighfar. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Ya. Apakah kamu Muhammad
meminta ajar dari mereka, meminta balasan dari mereka dengan engkau menyampaikan firman Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan engkau menyampaikan berita tentang Islam. Apakah kamu meminta balasan dari kaum yang kufar, kaum yang ingkar? Tidak kan? Kamu hanya mengingatkan mereka saja, wahai Muhammad. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, ibaratkan seperti itu. Nabi Muhammad SAW diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau hanya pengingat saja, ya. Bahkan beliau tidak dibayar oleh mereka kaum kufar Quraisy ketika menyampaikan dakwah. Ya. Allah yang bayar. Allah langsung yang mengganjarkan pahalanya kepada Nabi SAW. Pun hartanya dilipat gandakan. Buktinya Rasulullah SAW adalah salah satu orang terkaya di kota Mekkah dan Madinah. Sampai-sampai ketika datang ayat wa anzir ashiratal aqrabin, apa yang dikatakan pada Fatimah, masih ingat? Ya Fatimah bintu Muhammad, wahai Fatimah anakku, ya anak Muhammad, salini min mali ma syi'ti, ya. Salini min mali ma syi'ti, mintalah dariku, ya, hartaku sebanyak yang kamu mau. Subhanallah, saking banyaknya harta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi setelah itu Rasulullah SAW mengatakan apa? Lakin la ughni anki minallahi syai'a. Ini kata Nabi Muhammad SAW langsung, orang paling mulia, orang yang Allah janjikan untuk bisa memberikan syafaat kepada umatnya, mengatakan kepada siapa? Anaknya, aku nggak punya kehendak atasmu, aku nggak bisa menjamin dirimu wahai Fatimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa. Apalagi kita, apalagi kita, ya. Mereka yang tidak bisa menjamin atas dirinya mereka sendiri, maka mereka tidak bisa menjamin atas orang lain, ya, apalagi diri kita. Hanya bentuknya rekomendasi saja. Qul lillahi syafa'atu lillahi jami'ah, ya, tanpa merendahkan martabatnya Nabi Muhammad SAW, bahwasanya keputusan syafaat itu di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW adalah tangan salah satu hambanya Allah Subhanahu wa taala, Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Hakala am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun, ya. Bahwasanya apakah engkau diberikan imbalan sehingga mereka terbebani dengan hutang, wahai Muhammad? Tidak, hanya menjadi pengingat saja. Am indahumul ghaib fahum yaktubun, apakah mereka mengetahui hal-hal yang gaib, ya, lalu mereka menuliskan hal tersebut? Mereka tahu tentang hari kiamatkah? Apakah mereka tahu apa yang ada di langit ke-6 saja? Enggak usah ke langit ke-6, langit kedua saja enggak ada yang bisa lihat, ya. Saking luasnya peredaran langit pertama dan kedua. Dari bumi ke langit pertama jaraknya seperti halnya cincin yang dilemparkan ke padang pasir, ya, kita lihat itu galaksi-galaksi bentuknya seperti cincin-cincin. Apalagi bumi, gitu ya. Itu baru langit yang Allahu a'lam, langit yang keberapa, ya. Baru langit yang keberapa, belum langit di atas langit, ya. 7 kali beruntun. Itu besarnya, ya, langit yang Allah ciptakan di luar akal manusia. Yang bisa dilihat itu mentok-mentok paling langit ke-1 saja, ya. Paling-paling itu hanya langit ke-1 saja yang bisa terdeteksi oleh apa? Teleskop, ya. Hanya langit pertama saja, tidak langit ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, apalagi ke-7, apalagi arsy-nya Allah. Saking besarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka qul huwallah, ya, katakanlah Allah, ya. Qul huwallahu ahad, dia satu-satunya Tuhan semesta alam, satu-satunya. Allahu akbar, Allah yang paling besar, enggak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala.